jadi 18.000 sejauh ini memang sebelumnya sudah dibicarakan dengan DPR atau DPR nanti ada rencana mau mengundang? Harga LPG kan 18.000 kan? 18.000. Iya, nggak pernah ada bicara kenaikan kok. Kemarin di Surabaya 16.000 menjadi 18.000. Nggak, begini, itu kan harga pasarnya, harga ecerannya itu kan tidak merata. Ya, kan ada harga eceran yang sudah tertentu, yang sudah ditetapkan, tapi kan ada yang kemudian dari 18.000 ada menjadi 19, 20, bahkan ada 21.000. Itu kan tergantung pada permintaan yang memang ada. Kalau permintaan tinggi, kadang-kadang memang ada fluktuasi harga. Tetapi pemerintah tidak pernah punya rencana untuk menaikkan harga LPG. Itu akan tetap. Dan subsidinya itu juga tetap diberikan oleh pemerintah. Jadi tidak ada kenaikan. Tapi kenapa kemarin sempat ramai jadi? Kalau di pasar kan begitu, kalau di pasar kan begitu, mekanisme pasar berlaku. Tetapi memang ada sistem pengawasan juga, sehingga memang tidak bisa kemudian ada kenaikan harga yang semena-mena, ya, di luar kelaziman gitu. Tetapi kembali lagi saya tegaskan, tidak ada rencana untuk kenaikan LPG di manapun secara nasional. Pak, itu efektivitas pembelian LPG dengan menggunakan KTP KK itu agar menghindari pembeli mampu menggunakan subsidi gas, beras, Pak? Ya, satu itu, terus kedua juga untuk membatasi jumlah pembeliannya. Setelah dievaluasi, satu keluarga itu rata-rata menggunakan 3-4 tabung LPG per bulannya. Jadi jangan sampai nanti ketika tidak ada pembatasan melalui pembelian KTP, ya, itu kemudian ada yang membeli lebih daripada itu, dan akhirnya diperdagangkan. Lebih daripada itu ternyata dipergunakan tidak untuk rumah tangga, tetapi untuk kafe, restoran, atau kegiatan usaha. Gitu. UMKM boleh, tapi yang di luar UMKM nggak boleh. Jadi memang ada alat kontrol, ya, agar pembeliannya itu tidak dilakukan secara semena-mena. Efektivitasnya? Cukup efektif. Cukup efektif. Tetapi kan karena tidak ada pembatasan terhadap strata masyarakat yang membeli, ya, jumlah volume dan besaran dari impor LPG 3 kg kita juga masih tetap besar. Artinya belum bisa membatasi seperti yang dia. Pembatasan itu memang harus dilakukan dalam dua hal. Melalui peraturan untuk melihat bahwa masyarakat kelas tertentu, terutama, ya, dari aspek usaha, tidak boleh menggunakan LPG 3 kg. Jadi kafe, restoran, hotel nggak boleh pakai LPG 3 kg. Itu haknya dari masyarakat yang memang membutuhkan. Kedua, memang perlu juga ada peralihan dari paradigma memasak kita yang tadinya menggunakan LPG, ya, perlu dilakukan perubahan untuk merubahnya menjadi alat masak listrik, ya, karena kita punya kelebihan listrik di Indonesia, dan alat masak listrik ketika kemudian disubstitusi dari LPG ke listrik, itu hitung-hitungan ekonominya masuk, ya, dan saya kira itu akan sangat bermanfaat. Mudah-mudahan pemerintah juga nanti akan melakukan peralihan untuk masak, yaitu menggunakan alat masak listrik. Kembali lagi tadi mengenai subsidi LPG, kan sekarang sudah ada wacana, ya, untuk tidak memberikan subsidi kepada produknya, tapi langsung kepada masyarakatnya, penerimanya. Jadi nanti daftar terpadu Kementerian Sosial DTKS itu kemudian disempurnakan, dan di situ nanti setiap keluarga akan mendapatkan subsidi langsung ke rekeningnya. Ya, nanti di pasaran harganya sama, satu. Jadi saya kira itu juga menjadi alat kontrol yang lebih efektif lagi agar pemanfaatan LPG 3 kg itu lebih tepat sasaran. Soal parliamentary threshold kemarin kan presidensial kan udah 0% kan. Yeah. Nah, sementara kemarin Prof Yusril itu bilang bahwa nanti juga bisa 0% juga untuk PT parliamentary threshold. Nah, tanggapannya gimana? Saya kira itu baik sekali, ya, karena kalau kita lihat sekarang dengan parliamentary threshold 4%, ada partai-partai yang hampir masuk, misalnya punya kemarin tingkat terpilihannya sampai 3,9%, P3, ya, kemudian ada PSI hampir 3%, ya, artinya ada masyarakat yang memilih. Tetapi hak pilihnya tidak tersalurkan karena partainya nggak masuk, calegnya tidak bisa masuk, ya, yang dititipkan amanahnya, ya, itu tidak masuk, sehingga akhirnya hilang. Mungkin sekitar 16 juta suara yang hilang.
hanya karena pembatasan 4% parliamentary threshold. Kalau kedepannya nanti tidak ada pembatasan, saya kira ada satu partai yang memiliki mungkin hanya 1 atau 2 anggota yang lolos, itu tetap mereka lolos. Tetapi nanti ketika di parlemen mereka mungkin harus bergabung dengan fraksi lain, ya harus kemudian melakukan dialog untuk kemudian masuk dalam fraksi gabungan. Saya kira itu penting. Kalau enggak ya susah juga, kan nanti penempatan AKD-nya gimana, gitu ya. Nanti resesnya nanti juga ya, dan sebagainya. Jadi saya kira itu amat sangat penting. Dan saya rasa untuk keadilan demokrasi kita, jangan sampai ada suara rakyat yang dititipkan kepada wakil yang hilang. Saya kira itu sebuah prospek yang baik kalau memang PT baik itu parlemen maupun presiden itu kemudian nol. Ya, kalaupun parlemen tidak bisa nol, ya serendah-rendahnya. Tapi nggak akan mempengaruhi artinya tugas fungsi DPR ya? Oh tidak, tidak akan. Karena jumlahnya kan tetap sama, 575 anggota DPR. Ya. Cuman mungkin perwakilannya sekarang 8 partai, mungkin nanti akan lebih dari 8 partai. Itu aja. Gitu. Ya, baik. Terima kasih ya teman-teman ya.